Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Siregar. NPM saya 20140119. Semester 2 kelas 2C. Di sini saya bertujuan untuk melengkapi tugas yang telah diberikan Bapak. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial. Nah, kali ini saya menjelaskan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang guru profesional adalah kemampuan dalam mengorganisasi materi pembelajaran untuk melakukan tugas berikut. Guru hendaknya memiliki keterampilan bagaimana merencanakan pembelajaran tersebut siswa kondisi lingkungan sekolah dan masyarakat. Seketikanya dalam makalah ini disusun khususnya dalam mengorganisasikan materi yang diselenggarakan oleh guru. Penguasaan dan pengembangan dimensi dan struktur pembelajaran dalam IPS sangat penting bagi guru karena siswa sekolah menengah diharapkan telah memiliki kemampuan berpikir abstrak parsial adalah spesialisasi serta berpikir analitis. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini calon mahasiswa, calon guru merupakan persiapkan model pembelajaran yang tepat didukung oleh kemampuan perguruan terhadap dimensi-dimensi dan strukturnya. B. A. Dimensi IPS. Menurut Spria, program pendidik IPS yang konveren adalah program yang mencakup keempat dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan dimensi sikap. Walaupun empat dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, namun dalam proses pembelajaran empat dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi. Nah, 1. Dimensi pengetahuan. Setiap orang wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda secara kompetensi pengetahuan knowledge hendaknya mencakupi 1. Faktor, 2. Konsep, 3. Generasi yang dipahami oleh siswa. Yang kedua, dimensi keterampilan skill. Kecakupan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu, penting untuk mempersiapkan secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, berikut uraian sejumlah keterampilan unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. A. Keterampilan meneliti. 1. Mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, menafsirkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menilai bukti-bukti yang ditentukan. Dan yang keenam, menyimpulkan. Dan yang ketujuh, menerapkan hasil-hasil temuan dan konteks yang ditentukan. 8. Menyimpulkan. 9. Menerapkan hasil temuan dan konteks yang berbeda. 10. Membuat pertimbangan nilai. B. Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir
keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa berikut. 1. Mengkaji dan menilai data secara kritis. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, merumuskan faktor sebab dan akibat. 5. Menyerahkan apa yang akan diunggulkan dari suatu peristiwa atau pertumbuhan. 3. Dimensi nilai-nilai dan sikap value and attitude. Pada hakikatnya, nilai-nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah sepertinya keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi. Nilai dan sikap dapat membedakan menjadi 2, yaitu nilai substansif. Nilai substansif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menemukan. B. Nilai prosedur. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melewati siswa. 4. Dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi yang penting karena tidak akan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pula dapat belajar secara konkret dan praktis. Dimensi tidak sosial dapat dipelajarkan pada semua jenjang atau semua tingkat kelas kurikulum IPS. B. Struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari 2 faktor, konsep generasi dan teori pemetaan fakta konsep. Generasi dan teori dan pengajaran IPS bukanlah pengajaran suatu hal yang baru, karena itu IPS sudah lama kita ketahui. Nah, oleh sebab itu di sini akan membahas struktur IPS supaya mempermudah peserta didik untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 IPS yang tentang fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nah, 1. Fakta. Fakta ialah suatu kejadian benar-benar terjadi di kehidupan, baik pada masa lampau hingga sekarang. Yang kedua, konsep. Konsep menunjukkan pada suatu abstraksi, penggambaran dari suatu yang konkret maupun abstrak dapat berbentuk pengertian. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ialah penyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya. 4. Teori. Teori adalah prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala beberapa rumus antara lain, karena dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang esensial IPS, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan baiknya saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan saya tentang konsep-konsep esensial tadi. Oke.